Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas izinnya kita semua dapat dipertemukan dalam perkuliahan pada siang hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisah MAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir dalam pertemuan perkuliahan hari ini. Izinkan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rostina Hadianti dari kelas PAIB semester 4. Kami dari kelompok 3, yaitu saya dengan Febi, akan menyampaikan presentasi tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Untuk memahami materi tersebut, marilah kita uraikan satu persatu pengertian dari yang pertama, pengertian landasan. Di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama, pengertian landasan menurut S. Pujowasito, bahwa landasan dapat diartikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai pondasi dasar, pedoman, dan sumber. Jadi, dilihat dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan adalah pondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Kemudian pengertian yang kedua, secara leksikal, landasan mempunyai arti sebagai tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pengertian yang berikutnya yaitu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian pengertian kurikulum yang kedua menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, bahwa kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Pengertian yang ketiga yaitu tentang pendidikan agama Islam.
Pertama, menurut Zakia Drajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pengertian yang kedua, menurut Zahairini, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk selanjutnya masuk ke bahasan tentang landasan pengembangan kurikulum. Menurut Nana Syaudih Sukmadinata, ada 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, perlu kita ketahui bahwa kurikulum ini sebagai suatu kegiatan yang sangat berkedudukan strategis di dalam dunia pendidikan. Maka dalam pengembangannya perlu diperhatikan tentang landasan apa yang akan menunjang di dalam perkembangan kurikulum tersebut. Nah, ada 4 landasan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Menurut landasan filosofis ini, di mana filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Pandangan filosofis kurikulum mempunyai 4 landasan. Yang pertama, esensialisme, yaitu aliran yang menekankan bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu. Menurut aliran ini, pendidikan pada dasarnya adalah tentang keilmuan, di mana kurikulum yang dikembangkan menurut aliran ini adalah secara esensial, di mana disiplin ilmu pengetahuan menjadi tujuan utama. Jadi aspek kognitif ini lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, perennialisme. Menurut aliran ini, bahwa pendidikan adalah pemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Aliran perennialisme menekankan pada transfer dari budaya, yaitu menghasilkan pembangunan pada jati diri bangsa dan tercapainya integritas bangsa. Lalu yang ketiga, progresivisme. Aliran ini memandang bahwa sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan. Kemudian menurut aliran progresivisme, membekali siswa agar dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, rekonstruksionisme. Menurut aliran rekonstruksionisme, bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia, menekankan siswa dalam pembelajaran dan mampu menemukan informasi yang baru bagi siswa. Ini disebut dengan pembelajaran inquiry. Kemudian landasan pengembangan kurikulum yang kedua yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum berdasarkan psikologis ini ada 2, yaitu didasarkan pada teori belajar atau psikologi atau teori of learning dan psikologi perkembangan. Di
Jadi ada dua minimalnya ya yang dikembangkan dalam kurikulum secara psikologis itu, diantaranya psikologi atau teori belajar dan psikologi perkembangan. Di antara keduanya tentunya saling diperlukan dan dijadikan suatu kesatuan dalam merumuskan tujuan, kemudian di dalam menyusun bahan ajar dan memilih juga menerapkan metode perkembangan serta teknik-teknik penilaian. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Dasar dari landasan sosiologis ini berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari di dalam sosiologi pendidikan terdiri dari 4 bidang, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, yang kedua hubungan kemanusiaan, yang ketiga pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, dan yang keempat sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang terakhir, yang keempat adalah landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan IPTEK ini menekankan terutama pada bidang transportasi dan komunikasi, di mana kedua bidang ini telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Kurikulum berarah atau mempunyai arahan yang bersifat tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang, di mana di dalam landasan IPTEK ini kurikulum akan mampu mengkoordinir dan mengantisipasi laju perkembangan IPTEK, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan IPTEK untuk kepentingan bersama, kepentingan sendiri dan kepentingan kehidupan manusia selanjutnya. Demikianlah untuk pembahasan yang berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum. Jadi dari materi yang saya paparkan dapat kita simpulkan bahwa di dalam pengembangan kurikulum terdapat 4 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga, landasan IPTEK. Dan terakhir adalah landasan sosiologis. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri presentasi hari ini dengan bacaan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.